Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Di episode Inspirasi kali ini kita mau ngunjungin sebuah rumah yang keren banget. Desain fasadnya berani beda. Dia punya geometri yang unik nih di lantai 2-nya nih. Dan habis ini kita akan ngobrol langsung sama arsiteknya, Mbak Tia dari Studio RDP, dan ownernya juga Mbak Andin. Oke, let's go! Oke, sekarang kita sudah ketemu sama Mbak Tia. Halo Mbak. Halo. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, boleh memperkenalkan diri dulu Mbak Tia? Halo, aku Tia. Aku seorang ibu dan juga seorang arsitek. Sekarang aku jadi prinsipal arsitek di Studio RDP. Oke. Nanti teman-teman cek tuh Instagramnya ada di bawah. Nah, sekarang ini menarik banget Mbak rumahnya dari luar nih. Jadi sebelum kita bahas desainnya, boleh tahu dulu nggak Mbak, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Jadi ini luas tanahnya tuh sekitar 150-an, luas bangunannya jadi 180-an. Oke. Gitu. Dan tadinya ini rumah standar developer ya Mbak ya? Iya. Berarti dihancurin total dulu gitu Mbak atau gimana? Sebenarnya sih nggak dihancurin total ya, karena kita mempertahankan dinding perimeter dan juga ada beberapa dinding yang kita pertahanin. Awalnya luasannya sekitar 90 meter persegi lah. Oh, gitu. bangunannya, oke. Karena kan memang kebutuhannya itu kan menambah ruang, kemudian memperbaiki sirkulasi, jadi ya kita sesuaiin sekalian gitu. Oke, nah ini yang paling menarik langsung dari depan ini Mbak, fasadnya lantai 2 Mbak. Iya. Ini gimana ceritanya Mbak? Jadi sebenarnya kan kita ngelihat dari program ruangnya dulu. Nah di belakang segitiga ini tuh adalah ruang studio sama balkon. Permintaannya waktu itu sebenarnya gable itu loh, bangunan yang segitiga, gable klasik gitu. Coba kan sekarang udah banyak ya gitu. Nah ini kita twist lah, kita pelintir sedikit gitu kan supaya dia unik. Terus juga kita masukin konsep art deco geometrik gitu. Jadi mainin geometrisnya sendiri dari segitiga itu sampai ketemu bidang yang pas sama fungsinya juga gitu. Dan kayak pas udah jadi itu, oh ya ini kayak huruf A ya, yang kayak rumah Mbak Andin gitu. Dari samping sana juga beda lagi gitu. Karena kita memang mendesainnya itu tuh, menstudinya itu dari 3 dimensi yang kita twist gitu, sehingga kalau misalnya dari depan, samping kanan, samping kiri tuh dia punya beberapa fasad gitu, nggak cuma satu. Wih, keren latar belakangnya keren. Oke, nah ini aku juga mau nanya-nanya materialnya nih Mbak, karena kulihat dari pagernya, terus kemudian di atas ini emang dia banyak banget pakai material dari besi kah? Terus ada perforated gitu ya? Iya benar. Konsepnya sendiri itu kan kita jujur ya terhadap materialnya. Maksudnya ini adalah besi, kemudian ini cat tekstur. Oh gitu ini cat tekstur ya? Ini cat tekstur. Terus kalau dilihat strukturnya itu tuh diekspos semua sebenarnya. Pembentuk fasadnya juga kita pakai GRC board dengan perforated ya. Jadi kita menggabungkan antara material yang solid dengan yang transparan kayak gitu. Oke, dan tadi kan ngomong-ngomong soal kebutuhan owner nambah ruang nih Mbak. Nah ini kayaknya di depan aku juga udah melihat ada beberapa ruang yang menonjol nih. Salah satunya ini. Ini adalah ruang apa nih Mbak? Jadi ini adalah storage, kemudian ada paket box ya, paket box gitu. Terus tempat sampah sama storage-nya itu sendiri gitu. Kebetulan kan biasanya kan gudang di dalam ya. Kalau ini tuh sebenarnya lebih kepada, nah dia kita taruh luar supaya gampang diakses juga. Dan yang ngebedain sih maksudnya kalau yang emang udah nggak dipakai tinggal diluarin, ini bener-bener yang emang mau disimpan aja gitu. Area servis juga kita majuin sedikit ke depan supaya kita bisa dapet ruang yang lebih leluasa di belakang. Oh ini ya Mbak ya, area servis ya, nanti kita bisa lihat nih dalamnya. Ternyata area laundry ya Mbak ya? Iya benar. Oke. Terus kita ngomongin desainnya lagi nih Mbak sebelum kita masuk ke dalam. Berarti ini juga ada akses langsung ke belakang ya Mbak? Iya. Jadi ini sebenarnya dia untuk pengudaraan. Ini bagus juga sih untuk sirkulasi udara ya. Dan ini juga jadi second access dari taman dalam, taman belakang ini keluar gitu. Makanya kita pertahanin gitu, pertahanin supaya pengudaraannya itu bagus. Karena kan si rumah ini kan menggunakan prinsip kayak passive cooling gitu loh. Maksudnya jadi kayak dia mengandalkan ya angin kayak gini untuk mendinginkan rumah gitu.
Keren-keren. Dan ini aku yang bikin salah fokus tadi pas pertama kali datang. Emang pakainya baja apa nih Mbak? WF gitu ya? Iya, kita pakai baju WF. Kita pakai baju WF. Ini untuk semua struktur rumahnya pakai ini Mbak? Iya, betul. Kita pakai baja WF. Jadi memang sistem kita itu banyak pakai baja untuk efisiensi waktu pengerjaan gitu. Jadi 1 bulan kita produksi di workshop gitu kan. Sementara tim yang lain mempersiapkan sininya, ya kayak site-nya gitu kan. Terus tim baja dia akan install semua biasanya langsung sampai ke atap gitu. Sampai ke atap, ke bentuk bangunannya gitu ya. Jadi kayak bener-bener tulangannya dulu nih gitu. Makanya sisa waktu pengerjaannya itu hanya untuk mengisi kayak dinding. Kemudian ya standar pra-finishing lah ya, pekerjaan kayak acian, plesteran kayak gitu. Dan bahkan ini semua kusen-kusennya kan juga pakai besi ya. Oh iya ya. Iya, ini semua pakai besi dan ini tuh kalau dari sisi kekuatan kan memang lebih kuat ya. Gitu. Berarti kalau aku bilang juga struktur sebenarnya kan struktur baja WF gini kan juga dipakai banyak kan di ini ya Mbak, high rise building kan ya. Tapi ini diterapkan di rumah ternyata bisa juga ya. Bisa. Memang ada kelebihan sama kekurangan ya, karena kekurangannya itu tuh nggak semua vendor itu tuh bisa gitu loh. Itu kan. Kurangannya gitu, sehingga materialnya tuh kayak tidak terjangkau sama masyarakat. Ini kalau Mas Wicak lihat, ini tuh ada cantilever. Di sini tuh dia ada maju balok, tapi sini nggak ada tiangnya kan? Iya, nggak ada tiangnya. Nah ini kan juga sebenarnya ada perhitungan gitu loh. Oke, wah menarik ternyata cerita strukturnya. Wih keren. Dan nanti kita bakal temuin semua sampai di dalamnya ya Mbak ya. Oke, boleh kita masuk nih Mbak? Silakan. Oke, ini juga silakan masuk. Pintunya juga pakai besi dan ada bahan perforatednya ya Mbak? Benar. Oke. Halo. Buat homeowner atau arsitek yang mau collab bareng Wicak Miftah, silakan isi form dari kita, linknya ada di kolom deskripsi. Bye. Nah sekarang kita udah di dalam rumahnya ya Mbak ya. Ini kebetulan juga ada Mbak Andin dan anak-anaknya di sana. Halo Mbak. Nanti kita ngobrol ya Mbak ya. Oke. Ini pas masuk ternyata feel-nya bener-bener luas dan lega gitu ya Mbak ya. Emang sengaja dibikin langsung ngelos gitu ya Mbak ya, living dining kitchen-nya semua jadi satu gitu ya. Memang konsep tata ruangnya itu kan mau open plan ya, menyatukan living, dining, kemudian kitchen jadi satu area gitu ya. Jadi ini sebenarnya open plan terhadap ruang komunalnya aja gitu. Nah terus di bagian belakang yang tadi ini adalah mungkin bisa dilihat di sana ada kamar mandi, kemudian juga kamar mandi tamu sama kamar tidur utama yang langsung halaman belakang gitu. Nah ini yang menarik, aku ngelihat bagian atasnya ini sengaja diekspos ya Mbak ya? Betul, ini kita ekspos semua gitu kan. Jadi terlihat semua di mana tulangan-tulangannya, listriknya gitu kan, utility-nya itu ini kelihatan semua sehingga ya itu menjadi sebuah tekstur ya di rumah ini gitu. Siap. Nah, kalau yang tadi Mbak mungkin kita sambil agak kesini nih. Kalau yang tadi kenapa nih di lantai epoksi semua sih Mbak? Bahkan sampai lantai 2-nya juga ya? Sebenarnya awalnya tuh kita pilihan ya antara pakai homogeneous style atau pakai FTC waktu itu. Epoksi lantai ini tuh solusi yang sementara, dia lebih terjangkau sih. Ya udahlah kita mau hemat gitu ya, sehingga ini tuh bener-bener handmade. Nah ini kita effort untuk mengerjakan ininya tuh lumayan gitu, karena ya itu kita nggak akan bisa ngejar karena kalau ketika dia bergelombang aja dia udah nggak akan bisa dikejar sama cat gitu. Setuju. Gitu. Nah aku juga mau tanya Mbak, jadi ini kan udah furnish juga sama Mbak Andin karena emang ditinggali kan ya. Tapi apakah dari studio RDP sendiri juga mengerjakan bagian interiornya atau Iya, kita sebenarnya ngerjain interior juga, cuman lebih yang melekat kepada bangunan itu sih gitu, kayak misalnya dapur, desain, gitu ya misalnya. Tapi ini sih kebetulan ininya Mbak Andin ya gitu. Kalau dari Mbak Tia waktu itu ya udah emang nyiapin ini kira-kira kitchennya di sini, kemudian area tempat makan, termasuk ada bay window juga gitu kan, karena memang pengen santai ya ke belakang gitu kan. Terus pengudaraan sama pencahayaan itu tuh bebas ya masuk gitu. Boleh kita sambil kesini silakan.
Oh, terus emang pas di sini bener-bener wah terbuka Iya, sekali. Tapi yang mencuri perhatianku ini sih Mbak, banyak lengkungannya ya ternyata ya di sini. Iya. Oh, ini ternyata emang pintunya nggak ada tutupnya. Iya, memang nggak ada tutupnya, nggak sadar ya. Nggak sadar ya ternyata emang nggak ada tutupnya yang sebelah sini nih. Dan dibikin melengkung aja gitu ya Mbak. Bener. Nggak ada tutupnya. Lihat dari sini ke sini gitu. Nah, ini kenapa sih Mbak dibikin melengkung? Biar estetik aja atau gimana Mbak? Apakah Jadi ada ceritanya? sebenarnya rumah itu kan kayak memadukan antara maskulin sama feminin ya gitu. Kalau maskulin tuh suaminya, feminin tuh istrinya gitu. Kita udah di depan dengan proses fasad yang lancip-lancip gitu, yang maskulinnya tuh kerasa gitu. Nah terus masuk ke dalam, yaudah kita lembutkan lah dengan namanya lengkung-lengkung. Kita sebenarnya sebagai arsitek atau penghuni rumah ya, memastikan kalau rumahnya tuh yang penting sehat. Nah sehat itu tuh apa? Dia nggak lembab, dia terang, hemat energi juga gitu. Ketika misalnya banyak area terbuka gitu ya, ini kan kerasanya tuh juga apa ya, pengudaraan juga ganti gitu ya. Nggak yang ngap Nggak yang gitu kan sumpek Mbak. gitu ya. Nggak yang sumpek. Apalagi kita tinggal di perkotaan ya Mas ya, di pinggiran. Mungkin bukan sesuatu yang mewah gitu, tapi ya ini yang paling pas buat kita. Jadi udah berasa kayak ini Mbak, kayak liburan di villa gitu kan. Mana ada ininya lagi kolamnya kan. Buat anak-anak ya. Jadi simple. Dan jadi bener-bener area terbuka, udah gitu ditambahin lagi sama lampu-lampuan ini ya. Iya. Wah, asik sih, asik. Nah, sini adalah ruang. Ini adalah ruang tidur utama. Jadi memang ini juga sebenarnya direncanain itu ya secukupnya aja sih Mas. Maksudnya secukupnya itu ya bukan yang besar banget, tapi juga nggak kecil lah ya gitu ya. Cukup lah untuk beristirahat sama berkegiatan, mungkin sholat atau ganti baju atau gimana gitu. Oh, dan untuk di sini lantainya dibedain ya Mbak, pakai vinil ya. Kebetulan ini memang kita pakai vinil ya. Dan ini kamar mandi utama, di kamar tidur utama. Cuma yang menarik teman-teman, kalau kita lihat, aku salah fokusnya sama ininya loh Mbak, ventilasinya. Pakai wire mesh ya? Iya, kita pakai expanded metal ini gitu. Jadi kan karena prinsipnya itu adalah passive cooling, di mana kita tuh membuka banyak bukaan ya, karena area AC tuh hanya pada kamar-kamar aja gitu. Di area komunal sendiri kayak ini kita pakai expanded metal. Ini kan angin tuh blas-blus banget Mas, termasuk ketika hujan. Makanya ini kita tambahin akrilik supaya ngurangin tampias gitu. Keren. Ini sama ya, ini powder room ya Mbak? Ya, ini powder room. Dia kayak buat karena ini kan sebenarnya terbatas ya luasnya ini. Sampai kita mau naro itu kita belum naro wastafel gitu ya, karena mikirnya udah anak-anak ini yang make gitu. Terus teman-teman jadi kalau mau cuci tangan bisa langsung ke dapur gitu. Sekarang habis ini kita lanjut ke atas ya Mbak? Boleh. Mbak Adin, kita izin ke atas ya? Oke. Nah, ini ada ruangan apa nih Mbak? Nah ini tadi area servis. Ini yang tadi di depan itu kan, yang tadi di depan ada rooster sama ada expanded metal lagi. Mungkin silakan Mas switch dulu aja. Ini juga area tangganya juga menarik ya Mbak, dibikin tetap terbuka sini ya, pakai besi aja ya. Ini Ini kita pakai besi halo aja, 10 kalau nggak salah. Jadi ini memang sudah didesain ya Mas untuk 2 orang berpapasan masih oke, sehingga ketika misalnya kita mau bawa barang pun juga masih nyaman ya. Area begini kadang dipikirnya Mbak capek nggak naik terus gitu, tapi sebenarnya dengan ketinggian yang sudah kita perkirakan itu nggak terasa capek sama sekali misalnya kita naik turun. Berapa nih Mbak per anak tangganya Mbak? Ini sekitar 17 cm. Oke, sekarang kita di lantai 2 ya Mbak. Ini di koridornya masing-masing kamar ya Mbak? Benar. Ini satu yang menarik, ternyata ceilingnya jauh lebih tinggi dan udah nggak diekspos lagi ya Mbak ya? Iya benar. Untuk semua lantai 2 tuh sebaiknya kita pakai plafon, karena kan dia langsung ketemu sama atap ya gitu. Hampir wajib kita plafon. Nah terus juga yang tadi aku bilang, ini tuh bentuk segitiganya ini tuh jadi sebuah feature rumah ini ya, gitu. Feature rumah ini dimana ini tuh juga jadi tempat buat ngumpul juga, gitu kan, balkon yang bisa dia overlooking ke area taman. Biasanya pakai buat untuk olahraga, kemudian juga santai gitu ya. Nah ini yang di bawah atap segitiga itu tadi, gitu. Jadi kalau misalnya bisa dilihat gitu ya, memang di sini kan tadi ada bagian yang masif kan, karena dia berfungsi juga sebagai atap gitu ya.
Tadi yang kita pakai ini GRC board gitu, GRC board dengan ketebalan yang 12 mili itu. Terus juga kita padukan sama area perforated ya, perforated di sini gitu. Ih, keren. Bener-bener beda pas nyampe sini. Dan ini baru kelihatan juga untuk tempat nongkrongnya ya, Mbak. Tempat nongkrongnya. Nah, ini lagi Mbak, mau nanya lagi material. Kenapa dibedain di sini pakai batu andesit? Ya, kita cari yang easy maintenance, kemudian juga naturalnya juga dapet. Kayaknya rumah ini tuh udah sangat besi banget gitu lah ya, udah banyak material besinya. Jadi kita kasih combine sama sesuatu yang lebih natural lagi. Kali lagi rumah ini juga ada batasan budget yang kita harus capai gitu ya. Berapa sih maksimal budgetnya gitu. Nah disitulah kita coba bermain dengan alternatif material yang masih masuk di budget gitu. Nah tadi udah bahas budget, nanti kita tanyain budgetnya ya Mbak? Iya boleh. Nah awalnya di sini tuh tadinya tuh jadi studio gitu kan. Jadi ini lantai 2 tuh simple mas gitu, cuman kamar anak 2 sama studio sama balkon gitulah ya gitu. Jadi tapi ini kedepannya itu karena anak-anak masih kecil, mereka tidur bareng di sini gitu kan. Sini juga kita ada skylight sama akses ke atas ya Mbak ya? Iya, itu akses ke atas juga gitu kan karena toren. Ini bisa dipakai buat berdua, terus satu kamar mandi sama satu ruang kamar anak yang nantinya tuh jadi ruang studio yang nantinya jadi kamar anak. Oke. Nah ini yang kamar mandinya. Sebenarnya simple ya Mbak, sama kayak yang di bawah ya? Iya, ini simple juga sama seperti yang di bawah gitu. Jadi memang yang penting kering ya Mas ya. Karena ya udah sih sebenarnya kalau udah ya biar sehat itu kan kita pisahin area basah sama keringnya seperti apa. Nah terus ini ruang studio yang nantinya tuh bakalan jadi ruang kamar tidur anak juga. Ini kan kebetulan kan memang ownernya kan bekerja sebagai videographer ya. Jadi ini yang aku bilang ya udah nggak apa-apa, ini jadi ruang studio dulu gitu. Nanti kedepannya anak-anak udah gede gitu, siapa tahu studio juga pindah ke tempat yang lebih bagus ya Mbak Andin, Mas Indra gitu kan punya studio desain sendiri, studio video sendiri. Nah di depan ini yang tadinya jadi studio sementara jadi mini gym. Mini gym dulu. Karena menyesuaikan itu tadi ya Mbak, batasan budget ya. Betul, tapi batasan kan luas. Istilahnya kalau ini kan ntar kalau emang mau dibikin ruang ya udah tinggal ditutup ya, gitu ya. Betul. Even dia sampai sini aja bisa sebenarnya, tapi tentunya kita juga nanti usulin yang transparan sehingga masih bisa diakses gitu. Keren. Oke, teman-teman, habis ini kita bahas budget dan gimana ceritanya dari Mbak Andin sebagai ownernya setelah menghuni rumah ini. Yuk. Oke, kembali lagi di acara Trio. Apa ini? Biasanya kalau udah duduk barengan kayak gini tuh udah mau akhir ini video gitu. Oh ya sedih banget. Biasanya ngebahas uang, tapi udah siap belum? Masih nangis sih. Masih nangis nyesel udah sama sekarang. Kenalan dulu nih sama Mbak Andin. Perkenalkan diri dulu Mbak. Oke, aku Andin. Aku ibu rumah tangga. Tapi juga MC malu, penyanyi juga. Mau aku sebutin semuanya, penyanyi juga, MC juga. Aku entrepreneur juga. Terus aku pengen jadi bunda-bundi home decor tapi nggak kejadian. Udah ya lengkap ya pokoknya ya. Jadi makasih banget nih udah mau kita datengin rumahnya. Sama-sama dong. Aku happy. Mbak Tia tadi udah keliling rumahnya. Kan kita udah diceritain segala macam gitu kan. Puas nggak Mbak sama rumahnya? Sejauh ini 100% puas banget. Alhamdulillahnya aku puas banget karena memang dari gambar dan udah jadi itu nggak beda jauh. Sama, bener-bener sama. Dan aku kan orangnya perfeksionis ya. Ada bengkok sedikit aja aku bilang Mbak Tia. Bengkok apanya tuh? Misalnya nih temboknya nih ada celah sedikit gitu ya. Okay. Mbak Tia ini dong diginiin gitu. Aku kayak gitu orangnya. Ya? Bawel banget. Iya. Dan kayaknya narsis, soalnya rumahnya dari depan fasadnya A. Oh iya. Sebenarnya itu faktor ketidaksengajaan ya. Awalnya nggak sengaja, terus pengen sebutannya rumahnya namanya rumah apa. Dan orang-orang ya either itu ojol atau kurir kalau nanya rumahnya Bu Andin yang mana, itu yang ada pohon alpukatnya gitu. Jadi aku sebutnya rumah alpukat gitu. Kebetulan tiba-tiba fasadnya bentuknya A.
Oke. Langsung aja mungkin teman-teman tuh pengen tahu budgetnya Mbak sebenarnya. Budgetnya berapa sih Mbak untuk ngebangun rumah ini sampai jadi kayak gini? Atau ada drama-dramanya juga apa aja gitu? Aku lihat saldoku dulu boleh? Kalau dipikirin emang masih nangis sampai sekarang karena jujur waktu pertama kali ngasih brief Mbak Tia itu aku ngasih harga setengahnya bahkan. Oke. Setengah harga. Mbak, aku punya budget segini ya. Ya memang ada lah budgetnya sebenarnya, cuman kalau segini dapatnya seberapa gitu. Kemudian Mbak Tia aku brief, aku pengen punya rumah yang open space. Aku pengen rumah yang bisa ngundang orang setiap Sabtu Minggu gitu ya. Kadang Sabtu Minggu tuh teman-teman siapapun aku ajak kumpul, ayo kita barbekyuan, ayo kita nonton Netflix bareng, kumpulin bocil-bocil buat nyemplung atau segala macam. Jadi Mbak aku pengennya begini. Jadi aku ngebriefnya tuh benar-benar detail, nggak yang cuma Mbak aku pengen punya rumah 2 kamar gitu ya Mbak ya. Aku enggak. Tapi aku suka baca, aku tuh suka olahraga, aku pengen punya ruangan gym sendiri, aku pengen punya studio sendiri Mbak. Wah segala macam. Bahkan sampai kamar pun aku pengen kamarku private, nggak dimasukin sama orang, gimana caranya kayak gitu-gitu. Oke, Mbak Tia sama tim itu mengaplikasikannya ke dalam satu gambar. Aku langsung oke, bikinin RHB-nya gitu ya. Dikasih tahu RHB-nya aku shock. Nggak sampai pingsan kan? Pingsan sih enggak, berantem iya. Berapa tuh Mbak? Dari tadi udah sebut-sebut tapi belum disebut angkanya nih. Angka keseluruhannya kurang lebih per meternya itu sekitar 4,6 jutaan. Oke, 4,6 jutaan. Ya udah tinggal dikaliin aja ya tadi. Tinggal dikaliin. Nah, itu di luar furniture dan lain-lain. Luas 188. Oke, tadi kan Mbak Anin bilang suka ngajak teman-teman ke rumah. Berarti teman-teman nih yang nonton boleh nggak di-share alamatnya? Waduh. Langsung datang semua serombongan. Bahaya. Maksudnya di-share mungkin sosial medianya. Boleh misalnya ada yang mau tanya-tanya apa ke Mbak Andin. Oke, sosial mediaku jangan lupa di-follow itu Andin Rosaria, ANDHINE Rosaria. Gitu. Atau cari hashtag aja Rumah Alpukat itu di situ keluar semuanya. Sama tentunya Mbak Tia. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau desain rumah juga nih sama Mbak Tia. Ya, biasanya bisa dikontak di studio RDP gitu ya, atau mungkin di Instagram pribadi di Yudi Puspa juga bisa. Oke, kalian tanya ke mereka ya, jangan ke Instagram deh. Biasanya tetap aja banyak nyasar Mbak soalnya. Oke, mungkin habis ini kita bisa collab lagi ya Mbak ya di rumah-rumah yang lain. Mbak Andin juga di rumah yang kedua. Amin. Ntar ya. Tadi udah ngobrol sama Mbak Tia. Aduh. Makasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson dan Miftahjana, dan TikTok kita juga Wicak Miftah. Instagramnya juga ada Inspira Homes. Bye. Thank you.